Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahma Amelia Saputra, NPM 20 1172 dari kelas D Hukum Dagang. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi kepailitan dan UCP 600. Yang pertama ada materi kepailitan. Pengertiannya yaitu ada di dalam pasal 1 butir 1 UUK 2004 yang disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, bagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, ada dasar hukum kepailitan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 tanggal 18 Oktober tahun 2004. Yang ketiga ada syarat kepailitan. Menurut pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ada dua syarat. Yang pertama, ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditor di sini mencakup baik kreditor kongruen, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Yang kedua ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena dipercepatan waktu penagihannya, sebagaimana diperjanjikan karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Dan kedua hal tersebut adanya atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan pengadilan niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Selanjutnya yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Yang pertama ada kreditor, yang kedua ada debitor, ketiga Bank Indonesia, keempat Menteri Keuangan, kelima Badan Pengawasan Pasar Modal, dan terakhir jaksa demi kepentingan umum. Selanjutnya ada tata cara pengajuan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang pertama, permohonan pernyataan proses pailit harus diajukan pada ketua pengadilan. Permohonan ini diajukan melalui panitra sesuai dengan pasal 6 ayat 2. Selanjutnya, panitra akan menyampaikan permohonan tersebut pada ketua pengadilan. Selanjutnya, sidang pemeriksaan akan dilanjutkan dalam waktu paling lama 20 hari sesuai pendaftaran tanggal permohonan pailit. Lalu, selanjutnya pengadilan akan memanggil kedua debitur apabila pihak kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, atau Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan pailit. Lalu pengadilan bisa memanggil pihak kreditur apabila pernyataan pailit ditunjukkan oleh debitur dan ada keraguan jika persyaratan pailit sudah terpenuhi. Selanjutnya, proses pemanggilan biasanya dilakukan oleh jurusita dengan menggunakan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum proses persidangan. Selanjutnya, putusan kepailitan dari pengadilan mengenai permohonan pailit harus bisa dikabulkan jika ada fakta yang memang membuktikan jika persyaratan pailit sudah lengkap. Yang terakhir, putusan mengenai permohonan pailit ini harus memuat secara lengkap segala pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut, lengkap dengan pendapat dari majelis hakim, dan wajib diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan bisa dilakukan lebih dahulu meskipun itu sekalipun pada putusan tersebut terdapat usaha hukum. Selanjutnya ada upaya hukum. Upaya hukum yaitu ada 4. Yang pertama,
upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Yang kedua, permohonan kasasi sebagaimana dilakukan pada ayat 1 ditunjukkan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan permohonan pernyataan pilot. Selanjutnya, permohonan kasasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditor yang merupakan para pihak dalam persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot. Yang keempat, panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera. Selanjutnya ada putusan pilot. Jika pengadilan menerima permohonan pilot, diangkat kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pilot. Kurator dapat ditunjuk oleh yang pertama debitur atau kreditor, yang kedua pengadilan. Adapun tugas pertama kurator adalah mengumumkan dalam berita negara dan 2 surat kabar nasional. Yang pertama ada ikhtisar putusan pernyataan pilot, yang kedua identitas, alamat, dan pekerjaan debitur, yang ketiga identitas, alamat, dan pekerjaan anggota panitera sementara baik yang telah ditunjuk, yang keempat tempat dan waktu penyelenggara rapat, pertama kreditor, dan yang terakhir identitas hakim pengawas. Baik, cukup sekian materi dari kepailitan. Dilanjut yaitu materi UCP 600. Pengertian dari UCP 600 adalah merupakan versi terakhir pedoman umum internasional transaksi LC yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce. UCP 600 ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2007 menggantikan pedoman yang sebelumnya UCP 500. Isi UCP 600 merupakan panduan penanganan dokumen dalam perdagangan internasional yang diterbitkan oleh ICC Paris. UCP yaitu pedoman dalam pelaksanaan LC sehingga sejauh mungkin perbedaan atau kesalahan penafsiran di antara para pihak dalam pelaksanaan LC dapat dihindari. LC digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli atau penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Perbedaan UCP 500 dengan UCP 600. Dalam artikel 14B UCP 600 menyatakan bahwa bank memiliki waktu minimal 5 hari kerja perbankan setelah hari presentasi untuk menemukan presentasi yang sesuai. Sedangkan artikel 13B UCP 500 menyatakan bahwa bank memiliki waktu maksimal 7 hari kerja perbankan setelah dokumen diterima. Artikel 14D UCP 600 menyatakan bahwa data dalam sebuah dokumen tidak perlu identik dengan data dalam dokumen yang dimaksud. Dokumen lain yang disyaratkan yaitu dokumentari kredit. Selanjutnya ada kewenangan bank yang ditunjuk untuk melakukan prepay atau purchase. Artikel 12B UCP 600 menyatakan bahwa dengan menunjukkan bank atau menerima wesel atau menanggung janji pembayaran kemudian, bank penerbit memberikan kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk melakukan prepay atau purchase atas wesel yang diterima atau janji pembayaran kemudian yang ditanggung dengan bank yang ditunjuk. Sedangkan UCP 500 tidak memiliki ketentuan tersebut. Artikel 15B UCP 600 menyatakan bahwa bila mana bank pengkonfirmasian menetapkan bahwa terdapat presensi yang sesuai, maka bank
pengkonfirmasian wajib melakukan honor atau negosiasi dan meneruskan dokumen-dokumen pada bank penerbit. Selanjutnya ada keberadaan second advising bank atau bank penerus kedua. Artikel 9C UCP 600 menyatakan bahwa bank penerus dapat menggunakan jasa bank penerus kedua untuk meneruskan dokumentari kredit dan perubahannya kepada penerima, sedangkan UCP 500 tidak memiliki ketentuan tersebut. Yang terakhir ada keuntungan dan kerugian UCP 600. Yang pertama, keuntungannya. Mengenai UCP dapat digunakan bersama-sama dengan hukum nasional dan pelaksanaan suatu pembayaran transaksi perdagangan internasional yang menggunakan dokumentari kredit. Yang kedua, UCP sebagai kompilasi atau unifikasi kebiasaan-kebiasaan internasional mempermudah pemahaman dan kesepakatan pelaku perdagangan internasional. Untuk kerugiannya yaitu ada 4. Yang pertama, kurangnya mengikat UCP 600. Yang kedua, kurangnya pengaturan mengenai teknis. Yang ketiga, tidak terlestarikannya penyelesaian sengketa. Yang keempat, belum diatur mengenai penipuan. Cukup sekian materi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.